Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, mobil khusus Ketua DKM Haji Wawan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir. Kita sama-sama bermuajahah silaturahim. Ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap malam Senin ini memang kita rutinkan dan kita coba untuk istiqomah dalam rangka meraih pahala di sisi Allah, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran atau tahsinul Quran. Walaupun seayat ataupun dua ayat yang kita baca, tapi Masya Allah nilai di sisi Allah itu tak terhingga. Bahkan dalam keterangan hadis, dua ayat saja kita mempelajarinya, maka seperti mendapatkan unta betina yang itu adalah terpilih ya. Artinya pilihan, untanya itu unta yang super lah kalau sekarang. Kita diberikan nikmat oleh Allah sangat banyak sekali ya. Kalau kita renungi, kita resapi setiap hari itu ya, nikmat Allah itu Masya Allah tak terhingga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu masih diberikan nafas ya, diberikan nikmat, enak makan,
terus ya melihat juga ya masih normal lah ya, walaupun ya ada sedikit buram ataupun apa, karena memang usia ini lambat laun kan, pasti ya fisik ini lambat laun akan apa namanya ya merasa apa ya, sudah kayak apa, sudah merasakan keluh kesah. Kalau ibarat dunia ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai kita sekarang ini, Masya Allah ya, berapa ribu tahun ya kalau dihitung dari Nabi Adam. Artinya memang dunia ini, bumi ini sudah benar-benar tua katanya. Bumi sudah tua, kita sudah tua ya. Orang-orang yang sudah mendahului kita ya otomatis menunggu hari kiamat, menunggu yaumul qiyamah. Seperti itu. Kalau yang bawa amal solih pengen cepet-cepet, apa namanya kiamat, pengen cepet-cepet dihisab. Tapi sebaliknya orang-orang kafir yang sudah meninggal duluan itu, Masya Allah itu, jangan kiamat dulu, karena kedepannya akan lebih ini lagi. Aduh, Masya Allah. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ya harus kita syukuri. Lagi-lagi cara bersyukur kepada Allah itu adalah kita realnya itu adalah mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Silaturahim ya, silaturahim salah satu apa namanya amal solih yang ketika kita amalkan itu ternyata itu mendatangkan rizki ya. Dalam satu keterangan hadis itu, ketika pengen ditambah rizki, salah satunya adalah silaturahim. Panjang umur salah satunya silaturahim. Seperti itu. Jadi kita di sini silaturahim iya, belajar iya, kemudian insya Allah sehari-hari kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lambat laun kita ini menuju kepada yang namanya ya kematian. Kematian ini ya karena kita tidak tahu kapan dan di mana ya, kapan dan di mana waktunya, sorekah, malamkah, subuhkah kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, karena kita ghaib, oleh karena itu jalan-jalan istiqomah, jalan-jalan kebaikannya harus kita apa namanya lakukan terus gitu. Jangan sampai ya sudah usia uzur gitu kan, masih saja istilahnya apa ya, ya maulah gitu ya, namanya manusia memang naik turun ya iman Islam itu. Tapi secara apa namanya, secara akal, secara logika memang idealnya ya walaupun ya kita sudah tua gitu ya, idealnya itu ya kita harus mendekat lagi kepada Allah, itu idealnya. Jangan sampai ada cerita itu sudah sepuh gitu, berat sekali rasanya ke masjid, berat sekali rasanya ke baca Quran gitu. Karena tadi itu tidak ada sentuhan-sentuhan. Nah, fungsi daripada pengajian itu ternyata kalau dalam bahasa ini cas ya, sepekan sekali itu minimal dicas. Atau kalau dalam tanaman sebutnya serubuk ya. Jadi supaya iman Islam ini selalu bertambah, maka harus dicas dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal solih. Itu casannya. Karena roh kita itu kalau tidak dicas ya itu apa namanya, belok gitu tuh, cepat beloknya. Sama Al-Quran ini juga sama nih. Al-Quran ini kalau kita tidak rutinkan, kalau kita tidak latih, ya minimal sehari itu kalau yang ya rajin baca Quran ya minimal Yasin atau Tabarok ya pagi subuh itu. Kenapa? Karena tadi itu yang dirutinkan saja belum tentu ya bagus bacaannya, apalagi yang sama sekali Masya Allah tidak baca sama sekali. Itu masalah. Jadi yang namanya amal kebaikan itu kalau kita tidak istiqomahkan, khawatir tadi itu ya, kita pengen hidup ini selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, senang di dunia, senang di akhirat. Kenapa? Ya kalau sudah di akhirat mah ya tadi itu sudah
kita itu menunggu penghisaban Allah, menunggu pengadilan Allah. Yang dilakukan oleh kita di dunia ini semuanya terekam dalam CCTV itu. Di sini ada CCTV ya. Berarti setiap malam Senin itu kalau dilihat di itu ya terlihat 1 jam itu. Nah, ada CCTV yang memang itu tidak pernah luput ya. Ya CCTV-nya siapa? Malaikat Raqib Atid itu. 24 jam itu tidak luput. Kalau ini kan hanya 2 jam ya. Kalau kita di sini berarti kan terliput tuh, terekam 2 jam. Bahkan katanya kalau di luar angkasa itu ada apa namanya? Satelit ya. Satelit itu katanya bisa bisa mengetahui ya kalau orang-orang yang ahli itu. Jadi kayak bisa ngelihat gitu. Ternyata seperti itu. Jadi setiap orang itu bisa terlihat. Nah begitu. Jadi sedunia ini di negara manapun ya terpantau semua. Dan ternyata terbukti dengan teknologi secara secara logika ternyata manusia itu cerdas ya, hebat gitu ya, bisa bisa memantau itu secara pakai alat gitu bisa. Apalagi istilahnya ya ininya Allah ya. Ya malaikat Raqib dan Atid itu ya memantau seluruh aktivitas kita. Bahkan yang kita sembunyikan itu terungkap semua. Apa yang kita tutupi tersingkap semua. Gitu. Oleh karena itu, ya saya istilahnya nasihat khususnya pribadi, umumnya jamaah sekalian bahwasanya kita ini usahakan setiap hari itu ada amal ibadah yang kita lakukan, syukur-syukur yang istiqomah ya. Syukur-syukur yang kita dawamkan, entah ya zikirnya gitu ya. Kalau kita ucapkan saja ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu masya Allah ya. Jadi ucapan ini ternyata tercatat. Kenapa kita waktu menikah sama istri itu kan kita qabil tuh sama orang tuanya itu ya. Qabil tuh atau saya terima nikah kepada fulanah bin fulanah gitu kan dengan mas kawin sekian. Dengan ucapan saja itu menggetarkan arsy dan itu halal istri kita itu. Halal. Ya, yang tadinya haram kan ya, yang namanya dalam Islam itu aturannya laki-laki perempuan yang bukan mahram kedudukannya haram. Jangankan dipegang-pegang gitu, dilihatin saja gitu ya. Dilihatin saja kalau lama-lama menjadi haram gitu ya. Wi ayune mandayane gitu kan. Seperti itu. Ya enggak boleh. Makanya dalam Qur'annya kan tundukkan pandangan ya, tundukkan pandangan. Jadi kalau lama-lama dilihatin aja kepengen itu, lama-lama tadi itu. Seperti itu. Jadi ucapan ini ternyata jadi nilai pahala, jadi nilai dosa. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Keterangan hadisnya sudah sering saya sampaikan bahwasanya kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah katanya itu ya. Hadis itu. Khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Berat di timbangan Allah. Kemudian habibatani ilar rahman, disukai Allah, disenangi Allah. Apa kalimat itu? 2 kalimat itu. Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdihi, jadi maha suci Allah, segala puji baginya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi harusnya kita itu memang minimal itu ya zikir kan dianjurkan ya setiap pada salat itu 33 ataupun kalau tidak minimal 11 kali. Subhanallah 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 11. Alhamdulillah 11 minimal itu. Ucapan alhamdulillah juga sama.
Kenapa? Karena kita itu Masya Allah diberi nikmat banyak sekali ya. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat seluruh yang ada di dunia ini ya bisa kita rasakan. Dan itu pun kalau kita kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, kemudian kita ibadah, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan itu akan ditambah lagi. Jangan sampai ketika kita diberi nikmat bukannya atur nuhun gitu, terima kasih, bahkan berpaling. Enggak, istilahnya kalau ada manusia, kalau kita dikasihkan minimal atur nuhun ini mah ngelunjak gitu ya, di dusun gitu ya. Istilahnya udah dikasih dikasih kebaikan, malah sikapnya tidak mencerminkan berterima kasih itu ya. Kalau secara manusia, secara akal manusia saja pasti marah, tapi Allah mah enggak. Allah mah malahan kalau dia bertobat ya, kembali lagi mendekat lagi, yaitu dirangkul sama Allah. Kalau ada seorang hamba mendekati Allah sehasta itu gini, sehasta setengah meternya, maka Allah mendatanginya sedepak. Kalau kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi kita berlari. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi Allah, hadis. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kita di malam Senin ini ya, setiap malam Senin yang kita lakukan ini, sekali lagi niatkan dari rumah ini karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, insya Allah tercatat. Man kharaja min baitihi ya, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya itu kemudian dalam rangka mencari ilmu, artinya husnul khotimah gitu. Kalau kita dalam sholat subuh seperti yang biasa rajin sholat subuh, kemudian Allah panggil dalam keadaan sholat subuh, Masya Allah. Saya itu kadang irinya begitu Pak Haji. Kalau ada yang meninggal dalam kebaikan itu, ya Allah, pengen rasanya gitu ya, meninggal dalam seperti itu, dalam misi pengajian, dalam ceramah, dalam berbuat kebaikan. Dulu waktu di Pontang itu ya, ada yang habis sholat Jumat, pas khutbah Idul Adha ya, Idul Adha dia khutbah Jumat, kemudian dia nyembelih kurban ya, nyembelih sapi kalau nggak salah itu. Kemudian ya kayaknya sudah ajalnya, nyembelih kurban, digorong ya si sapi itu. Kemudian ya wallahualam mungkin udah ajalnya, meninggal. Masya Allah. Nyembelih habis khutbah hari Jumat dalam rangka apa? Nyembelih hewan kurban itu kan dalam rangka ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. Kayaknya mungkin udah malaikat itu sudah sudah ini terus ya. Ketika ini juga mungkin kalau yang namanya mau wafat itu pasti di badan sendiri. Kalau orang soleh itu ada tanda-tandanya. Kalau Bapak sudah pernah baca ya, dari 100 hari itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau orang soleh itu diberi kabar. Jadi di pusar ini setelah ba'da asar itu terasa yang beda katanya. Jadi ada semacam getaran atau apa. Kalau orang soleh itu dikasih tahu. Begitupun nanti 3 bulan 40 hari sebelum wafat juga sama. Ba'da asar itu dikasih tahu sama Allah. Oh berarti saya ini ada apa ini? Jadi saya kadang-kadang habis asar itu ini ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada pusar itu terasa beda, puyeng lah gitu ya. Cuman puyeng itu bukan di kepala, di pusar. Nanti 7 hari sebelum dikasih tahu. Oh 3 hari. Kalau sudah seperti berarti menjelang mau wafat itu, iya disunahkan puasa kan, supaya tidak banyak kotoran di dalam. Jadi orang-orang soleh itu dikasih tahu Pak Haji, diberi kabar. Jadi enak ya kalau dikasih tahu mah ya, kitanya itu. Masalahnya kita kan nggak tahu ya. Kadang sadar kadang enggak, ini mah biasa lah gitu kan. Biasa. Itu kalau dikasih tahu, saya ini mau mati gitu. Otomatis kan ya. Kan ada yang di penjara itu divonis divonis ya
dieksekusi lagi itu, sampai sehari itu katanya khatam Quran sampai 3 kali karena tahu mau wafat. Iya itu, tapi masya Allah itu ya luar biasa. Yang setelah kalau di ini secara akal mah inilah gitu ya. Tapi Allah menghendaki seperti itu. Ya wafatnya dalam husnul khotimah. Jadi kita itu nggak boleh menjudge katanya itu ya. Orang yang apapun itu ya kelihatan kita itu jangan dijudge. Jangan-jangan nanti sama Allah itu diberikan hidayah, kemudian dia sebelum wafat itu ternyata masya Allah meninggalnya bagus. Karena bagaimanapun kita ini yang namanya sukses sebenar-benarnya sukses itu adalah kita itu satu mendapat ridho Allah, kemudian sukses itu sampai surganya Allah. Kalau kita belum mendapatkan keridhaan dari Allah itu ya belum. Ya sukses yang benar-benar sukses itu sampai ya kita ke dalam surganya Allah itu. Yang namanya surganya Allah itu kalau sudah dilewati ya jangankan di dalamnya, di luarnya saja, di empernya saja katanya itu masya Allah luar biasa. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit oleh hati, tidak pernah terdengar oleh telinga. Itu surganya Allah. Makanya kalau di Quran kan gambarannya tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Kemudian digambarkan ada bidadari-bidadari yang disucikan. Kemudian di surah di surah Waqiah itu bidadari itu masya Allah ya digambarkan matanya, kemudian betisnya, masya Allah. Kalau kita paham maknanya Quran itu sangat-sangat indah, sangat-sangat kita itu ingin lagi mengkaji. Jadi bukan hanya kita bacaan Qurannya saja. Jadi minimal kita itu per makna itu kalau bisa diresapi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih di dunia itu ternyata kasihnya itu tidak pernah pilih kasih. Dari anak-anak sampai orang tua, dari orang yang baik sampai orang yang enggak baik. Semua tidak pilih kasih. Yang namanya Rahman Allah itu di dunia itu masya Allah diberikan rizki semuanya, diberikan milik. Jadi Rahman Allah itu di dunia mah bebas kasih rahmat. Tapi kalau Ar-Rahim Maha Penyayang, welas asih di dalam akhirat. Welas asih di dalam akhirat itu ternyata untuk orang yang beriman saja, orang muslim saja. Kalau yang tidak ada imannya mah udah beda jalur. Jadi jalurnya dua. Jadi jalur iman ini adalah jalur surga. Jalur yang tidak iman ya jalur kiri neraka. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi memotivasi ya untuk saya pribadi, umumnya jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita 3 bulan ke depan ini ada namanya hari-hari yang sama Allah itu diberi bonus, diberi kelipatan pahala. Termasuk nih Zulqa'dah itu termasuk bulan hurum ya, bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Di Zulhijjah itu ada satu hari namanya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, siapa yang berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah maka mendapatkan pahala diampuni dosa setahun sebelumnya, kemudian dihapus dosa setahun setelahnya. Jadi 2 tahun. Ya Allah ya, masya Allah. Jadi luar biasa. Kalau perempuan, ibu-ibu kalau pas tanggal itu haid ya berarti belum miliknya, belum rezekinya ya. Karena kalau laki-laki masya Allah ya. Jadi sepanjang tahun itu kalau kita resapi hadiah-hadiah dari Allah itu banyak sekali. Jadi hadiah untuk umat Nabi Muhammad itu kalau kita resapi banyak sekali.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 10 Muharram juga luar biasa. Kalau kita mau puasa Pak Haji dari tanggal 1 sampai tanggal 1 mangga. Setelah tanggal 10, 11, 12, 13 ya, 4 hari. Kan 4 hari ini haram puasa. Nah, setelah 5 hari ke sana silahkan kalau mau puasa lagi. Boleh, enggak apa-apa. Karena termasuk bulan Haram kita boleh. Jadi puasanya itu puasa sunnah. Dan puasa sunnah di bulan Haram itu dilipat gandakan pahalanya. Mungkin itu sebagai nasihat. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Juz 10 ya, enggak salah. Juz 10. Ya. Halaman 182. Ayat 41. Ya. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 41. Sudah ketemu Al-Anfal ayat 41. Iya. Awal juz 10. Alhamdulillah ya sudah mau sepertiga ya. Jadi Quran itu ada 30 juz. Jadi satu juz itu ada 10 lembar. Jadi kalau 30 juz itu ada 300 lembar kan 30 juz. Cuman 300 lebih ya karena di juz amma itu sekitar ada 12 sampai 13 lembar gitu juz amma itu. Kalau yang lain satu juznya kalau mushafnya yang Utsmani seperti ini, satu juznya ada 10 lembar. Kalau yang mushafnya mushaf kayak Pak Edi itu ya 9 lembar. Jadi tergantung Qur'annya. Kalau Qur'annya yang Quran ayat pojok ya ayat pojok itu rata-rata satu juznya 10 lembar. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki juz 10. Kita mulai dengan Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillah min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة
عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون.
Jadi ketika mengucapkan u jadi mancus ya. U-nya itu jangan tof, jadinya tof, tuf ya, tu. Li-nya juga sama, jangan le, tuf, lehun, lihun. Jadi i nyengir ya, hu mancus gitu. Sehingga tidak rubah makhrajnya. Di sini di ayat terakhir ini ada banyak huruf ujung lidah ya, zal ya. Di sini banyak sekali huruf ujung lidah nih. Jadi za sama sa ya. Jadi huruf ujung lidah itu dia nggak boleh desis ya. Zal besar itu nggak boleh desis. Za allazi nggak boleh allazi. Tapi dia lembut. Allazi. Siratal ladzi, jangan lazi. Dulu saya seperti itu waktu belum tahu ya. Dikoreksi sama guru itu. Kok bacanya lazi sih? Kalau lazi makan zai. Jadi jangan sampai tertukar sama zai. Siratal ladzi bukan lazi. Jadi ujung lidah. Allazi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ya. Kemudian memang lagi-lagi i ini harus ditekan ya. I sama u harus ditekan. Supaya apa? Supaya dia benar-benar ketika ucapin huruf u dia jelas. Kayak tadi la'allakum tuftu. Kum tu tinggal enggak berbalik lagi. Kum tu ya kan? Kum tu tuflihun ya kan? Lihun jangan apa? Kendor. Kenapa mulut ini bibir ini kedua bibir harus digerakkan? Ini membantu untuk membaguskan makhraj. Kalau kita tidak dibantu dengan apa? Dengan gerak mulut, ya kalau sudah terlatih sih ya sudah biasa bagus. Para qori ya sudah bagus, sudah terlatih. Latihannya diulang-ulang berkali-kali. Kenapa Fatihah itu harus bagus? Ya karena dilatih terus, dilatih. Lah kita umur sudah 40 tahun saya. Berarti kan dari usia SD ya, dari usia SD sampai 40 tahun kan mempelajari itu Fatihah tuh. Dari yang tadinya siratal laziyah an'amta gitu, ainnya jadi hamzah an'amta alaihim jadi hamzah semua. Enggak paham tuh makhraj tuh. Ain itu bagaimana, hamzah itu bagaimana. Pokoknya bunyinya begitu. Kan kalau orang dulu kan ngajar itu iya diajarin gurunya begitu. Makanya kenapa Quran mah harus talaqi seperti ini? Karena kalau gurunya itu fasahahnya bagus, makhrajnya bagus, insya Allah itu penekanan terhadap muridnya itu masih belum. Sabar yang ngajinya ya gitu. Saya ke anak itu seperti itu. Ke santri walaupun sudah dewasa, sudah baligh, terus baguskan Fatihah. Jadi Fatihah itu sebelum ngaji itu diulang lagi. Belum berani mengucapkan ain itu berat. An-anta gati. An-anta sampai begitu. Tapi ya terus dilatih itu. Bisa karena terbiasa betul. Jadi memang yang namanya kebiasaan yang tadinya begitu ya sulit. Ternyata kalau kita sudah kena tuh dilatih terus bisa. Dan itu memang harus kontinu. Sedangkan Fatihah itu kan harusnya mah bagus ya Pak ya, Fatihah itu. Kenapa harus bagus? Lah wong tiap hari diamalkan. Salat sunah 2 rakaat aja sudah Fatihahnya 2 kali. Tambah Isya 4 rakaat berarti 4 kali. Qobliyah ba'diyah 8 kali Fatihah. Belum nanti sholat malam. Harusnya kan bagus. Harusnya. Cuman karena kebiasaan kitanya dari dulunya itu enggak dibetulin, pengennya siratal lazina aja. Siratal lazina. Belum so ya. So itu kan beda dengan sin. Jangan sampai siro. Sin kan tipis ya, istifal. Kalau sod isti'la. Si.
si. Dan beda bunyinya juga beda. Antara sa dengan si, dengan sa beda. Mus dengan mus beda. Mus tipis, mus beda. Nah di sini banyak sekali huruf-huruf zal ya, iz yurika tuh. Iz kalau belum terbiasa iz jadinya iz terus, iz yuri jadi zai. Ya. Jadi zai. Kemudian hati-hati di huruf dha ya. Dha walau dha. Dha ini memang dia makhrajnya istitalah. Istitalah itu memanjang. Ketika dia mengucapkan dha itu lidahnya boleh ke kanan geraknya, boleh ke kiri atau dua-duanya. Saya diajarin itu tiga-tiganya sama Kiai Haji Muhsin Salim, dosen PT IKI. Beliau mencontohkan itu. Lidah ke kanan. Ke sini. Ke kiri. Dua-duanya. Tuh. Masya Allah. Belajar dhad saja berapa bulan ya? Berbulan-bulan. Terus aja. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian, ketika kita ini belum bisa ya, belum bagus lagi itu ya baca Fatihahnya, mudah-mudahan diampuni ya Allah, ngejaluk diterima amalan kita ya Allah, salat kita ngejaluk diterima bismi Allah, gitu tuh ya. Karena kan dia nggak tahu ya. Kalau bareng-bareng nih kata guru saya itu, kalau sholatnya berjamaah mudah-mudahan keterima. Kenapa terima? Ibarat kita beli timun sekarung, ada yang jelek, ada yang bagus, yang lurus, yang bersih, yang ada ininya. Sekarung digawa kabeh, namanya berjamaah. Itu untungnya berjamaah itu. Kalau sholatnya sendiri, udah mah sendiri telat akhir waktu ya. Sholatnya pengennya cepet kan, kilat. Kalau sendiri mah diwasal semua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar kan sendiri mah. Jadi suratnya juga kalau sendiri mah ya. Kalau sendiri itu pengennya inna wal asri aja. Wal asri inna atau inna ya kan. Kalau salat sendiri mah gitu. Tapi kalau salat berjamaah pengaruh ya. Apalagi imamnya bagus mah ya. Jadi tambah meresapi. Jadi memang suara indah itu kan tidak semuanya bisa ya. Itu anugerah dari Allah dan memang dilatih juga sih, suara bagus itu dilatih. Kemudian memang dia ketika bagus itu, Quran itu memang karena mukjizat ya. Kalau sekalipun gak ngerti maknanya, kalau suaranya bagus dilagamkan dengan lagam Hijaz sedih itu netes air mata itu, netes. Saya bulan puasa kemarin nih sholat tarawih di Masjid Citra, dan ceritanya masjidnya baru ya. Ternyata ngambil imamnya itu memang bagus ya, hafidz Quran. Dia pakai lagam Syekh Hani Rifai. Masya Allah, nggak terasa. Netes air mata. Ya Allah, mantap. Kata saya kayak di Mekah aja ya. Jadi memang karena perumahan elit ya. Jadi memang ngambil imamnya yang bagus. Pakai lagam Hani Rifai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Jadi enggak tahu maknanya, tapi kenapa bisa menetes? Quran itu mukjizat. Jadi suara-suara Quran itu masuk itu menjernihkan hati. Makanya ada pengobatan dengan apa? Dengan suara itu, salah satunya dengan Quran, suara Quran. Dan itu harus langsung. Kalau pakai rekaman kan enggak terlalu menyentuh ya. Tapi kalau seperti ini, imam kan langsung ya dengan apa? Kenapa bacaan imam baca mohon? Karena langsung didengar sini. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau manajemen masjidnya sudah kedepannya sudah bagus Pak Haji ya bisa itu setiap imam yang imam merawatib yang jahar ya bisa ngundang imam yang suaranya bagus gitu. Jadi dikasih honor lah gitu, kayak masjid-masjid yang sekarang itu di komplek-komplek itu, kalau yang sudah ini tuh memang begitu. Jadi terasa apa ya? Jadi komplek dengan
Nah, masjid-masjid yang gede itu jadi sekarang itu kayak ya itikaf saja. Itikaf itu sekarang itu udah pada ini sekarang itu. Kalau pada begitu dulu bukan masjid yang besar saja, Masjid Agung, Masjid Banten itikaf itu. Sekarang alhamdulillah sudah pada mafhum bahwa itikaf itu ya kebiasaan Kanjeng Nabi yang dilakukan di 10 akhir Ramadan itu. Kan mungkin syiarnya yang nggak pernah berhenti, gitu kan ya. Betul. Kalau dulu mungkin kan karena syiarnya jarang. Kalau sekarang ya alhamdulillah. Jadi akhirnya yang komplek itu nggak mesti jauh-jauh di masjid sendiri juga sudah memfasilitasi. Tuh ada AC, ada nikmat pokoknya di komplek itu. Nikmat. Karena lebih lebih tertata rapi. Itu bagus pengaturannya. Ya mudah-mudahan kedepannya Pak Haji ya itu bisa manggil imam yang jahar lah gitu ya. Kalau imam yang sir kan asar dohor itu kan nggak kedenger ya siapa aja lah gitu ya. Ya bagusnya mah yang tetap yang bagus ya, yang paham ilmu fikihnya seperti itu supaya sholatnya itu ya terasa bener-bener ya kayaknya pengen berjamaah aja gitu ya. Rasanya kalau imamnya itu Masjid Agung aja kan guru-guru saya itu Kiai Mufli Mahmun, Kiai Haji Safar, Kiai Haji Mi'raj ya, yang suaranya bagus itu memang Kiai Mukhtar Fatawi ya. Jadi beliau itu ketika jadi imam itu bener-bener terasa itu. Lagunya Syekh Mahir Muwaikli, Syekh Timur itu ketiru itu ya, ketiru. Jadi serasa sholat di Mekah ya. Allahu Akbar. Makmumnya juga kan udah disetting ya. Allahu Akbar. Begitu. Jadi memang luar biasa ya. Sekarang Masjid Agung Nasrullah lagi pembangunan terus tuh depan yang Islamik itu diratakan sama futsal itu diratakan semua. Kayaknya mau dijadiin lapangan itu karena kan kalau parkir itu kurang ya ininya parkir. Jadi parkirnya mungkin diluasin itu. Nanti kedepannya luar biasa tuh. Pergantian ketua DKM yang baru ininya melejit ya. Masjid Kota Serang jadinya gitu. Karena didukung. Iya Bilal itu kan yang setelah imam Bilal sama di Mekah juga begitu. Ketika jangankan di Mekah di Masjid Kuba Mas seperti itu. Imam rawatibnya Masya Allah. Kalau subuh saya pernah diajak Kiai Mukhtar Fatawi karena saya itu waktu itu pesantren ya, ada undangan ke sana. Ketika sholat subuh, imamnya suaranya udah mah kenceng keras ya. Jadi nggak ngantuk. Imam coba aja nanti kalau ziarah ke Masjid Kuba Mas, sholat subuh berjamaah itu, imamnya. Jadi memang dipancang imam yang kenceng suaranya bagus di subuh. Jadi nggak ngantuk lah gitu ya. Gitu. Jadi lebih jadi jamaah itu ya siarnya ada tadi itu ya. Jamaah itu kayaknya, kapan mau sholat jamaah lagi gitu kan? Nungguin waktu sholat, pengen sholat subuh. Nih imam jadi sebelum subuh itu 3:30 itu udah bangun sholat tahajud, nungguin imam untuk ikut sholat karena imamnya enak. Gitu. Nanti ya ke depan kalau kasnya udah gede gitu kan, sebulan itu 50 juta Pak Haji. Jadi udah cari banyaklah di Kota Serang itu yang bagus-bagus suaranya. Gitu. Udah hafiz suaranya bagus, jadi ngebantu kepada jamaah dan itu juga memang perlu diupayakan. Nah, salah satunya seperti ini. Kalau jamaah sekalian istilahnya siap yang berapa kayak Pak itu maju ke depan. Jadi kita belajar sama-sama bareng ya supaya saling melengkapi. Memang di perumahan dimanapun lah ya pasti adalah istilahnya. Tapi yang jelas di situ saling melengkapi supaya terjalinnya silaturahim. Enak kan kalau kita bareng-bareng berjamaah itu. Yang tadinya berat jadi ringan. Gitu. Oke, dilanjut dengan satu-satu. Surah Al-Anfal ayat 46. Ya, satu ayat aja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab. Ulang, hati-hati, bukan war rasula, wa rasul, enggak ada tasydidnya. Wa rasula. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab. Fatafshalu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وتذهب ريحكم واصبروا Innallaha ma'as sabirin. Ya, cukup. Jadi kira-kira ya Pak Haji ya, ini apa namanya, diatur napasnya. Kalau napasnya lagi pendek berarti kira-kira 3 kata waqaf gitu, 3 kata waqaf supaya nyampe. Ya, terus bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Ya, sekali lagi. Wala takunu, nunya panjang juga. Takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Min diyarihim bataraw. Min diyarihim bataraw wa ri'a'an nasi wa yasuddun. Boleh. Wa yasudduna an sabilillah. Ikhfanya kurang. Wa yasudduna an sabilillah. Sekali lagi. Wa yasudduna an sabilillah. Wa yasudduna an sabilillah. Terus. Wallahu bima ya'maluna muhit. Sekali lagi. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wallahu bima ya'maluna muhit. Cukup. Ya, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'maluhum. Sekali lagi, hati-hati, zayyana itu tidak ditahan ya, langsung. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Iya,
a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm. Iya. Lakumul yawma minan nas. Minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma taratil fi'atani nakaso ala aqibaihi wa nakaso ala aqibaihi wa qala inni nakaso ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum. Bari'um minkum inni ara amala tarawun. Ulang dari inni ara ma la tarawna inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinukum. Awas hati-hati. Haula'i di i-nya pendek. Fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wih, kuat terus. Wadzuqu adzabal hariq. Iya, bagus. Cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa Bizallam. Boleh wakaf di situ juga. Udah bagus tuh, Pak.
Atau di wa annallah waqaf di situ. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallah wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Langsung ke ba. Bidhallamin lil 'abid. Wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Iya, la-nya panjang. Bidhallamin lil 'abid. Wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Iya. Kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bi dhunubihim. Innallaha qawiyyun sadidul iqab. Iya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. Iya, boleh. مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله. Wis, mantap nafasnya. Dari hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Iya, bagus, cukup. Ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya, sekali lagi hati-hati panjang pendeknya. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Enggak ada tanda panjang ya. Di doang. Walladzi itu yang satu doang yang panjang. Dua, kadzabi ali fir'auna. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Bagus. Kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum. Kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum. Kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum. Iya, bagus. Fa ahlaknahum bi dzunubihim. Fa ahlaknahum.
فأهلكناهم بذنوبهم Iya, bidzunubihim wa aghraqna. Langsung ke bidunubihim wa aghraqna. bidunubihim wa aghraqna ala fir'auna. Aun. Nama lain namanya itu. Bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun. Ya, wa kullun tasdid kullun wa kullun kanu zalimin. Dua harokat semua. Wa kullun kanu zalimin. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzunubihim inna syarrad dawa. Inna sarrad dawabi indallahil ladzina kafaru. Ya, sekali lagi Pak Haji. Inna syarrad, sin besar. Syarrad dawabi. Inna syarrad dawabi indallahil ladzina kafaru. Iya. Indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Satu lagi Pak Haji, satu lagi. Alladzina ahadta. Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Terus satu lagi Pak Haji. Bawahnya alladzina ahad. Hatta langsung ke ta. Idgham mutajanisain. Alladzina ahadta minhum summa yaquduna ahdahum. Iya, summa yaquduna ahdahum fi kulli marrah. Fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Ya, cukup Pak Haji. Terus Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Jangan ditahan. Izhar halqi. Man khalfahum langsung. Ulangi lagi Pak Haji. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Satu lagi Pak Haji terus. Wa imma
wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Boleh. Min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa'. Iya. Innallaha la yuhibbul khainin. Iya, cukup Pak Haji. Baik, 3 ayat lagi kita lanjutkan, nanti kita bahas tajwidnya sedikit sama makhrajnya ya. Ini ayat surah Al-Anfal ini memang dia ayatnya agak lumayan ya, seperti surah An-Nisa juga, agak mulak-malik. Kita lanjutkan. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا sekali lagi ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل مدلي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم napasnya. Nah, ini ada kalimat gharib ya, pelajaran gharib. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kita mau wasal ya, tadi di waqaf jadi Allahu, sekarang kita wasal. Jadi ta'lamunahumullah ya, kali wasal. Ini pelajaran gharib, bukan nahumallah atau nahumillah. Nahumullah ya kalau mau wasal. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. فإليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وإن
innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Ya, cukup kita bahas tajwidnya. Jadi di sini ada kalimat gharib ya. Kalau kita mau wasal, di situ waqafnya dua, ada waqaf jim, ada waqaf qala. Kalau mau waqaf juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau wasal karena terlalu pendek ya, ini ada di pelajaran gharibnya ini. Jadi satu Quran itu nanti ketemu semua pelajaran gharibnya. Yang tadinya bacanya waqaf nih, kita pengen wasal, ternyata bisa. Yang tadinya bukan la ta'lamunahum Allah. Salah kalau kita bacanya seperti itu ya. Jadi harus dibaca humullahu. La ta'lamuna humullahu ya'lamuhum. Jadi pelajaran gharibnya ketemu satu di sini. Oke, baik, kita cek ilmu tajwidnya. Wa a'iddu mad tabi'i ya, mad asli atau mad tabi'i. Jadi fathah diikuti alif berarti a atau u atau a ya, ba sampai iya ya, itu mad tabi'i. Mohon maaf, yang bu, ba, ta, dari ba sampai iya itu mad tabi'i. Kalau a itu mad badal ya, karena hamzah ketemu hamzah. Ini dhammah ketemu waw sukun. Lahum ma, idgham mimi atau idgham mutamatsilan juga bisa ya. Mim mati ketemu mim digunahkan. Yang tadinya ini kalau waqaf di ma boleh, lahum ma boleh karena ma itu satu kalimat ya, satu kalimat. Tapi karena di sini ada kalimat yang keduanya, ma ditambah istata'tum, tadinya ma-nya tidak panjang kalau di wasal, jadinya mastata'tum min ya. Kalau di waqaf di ma mad tabi'i ya. Kalau di wasal berarti tidak terjadi mad tabi'inya tuh. Mad aslinya tidak terjadi karena depannya ada kalimat hamzah wasal. Hamzah wasal. Jangan ma istata'tum, mastata'tum. Jadi ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzahnya enggak berbunyi ketika disambung, ketika diwasal. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tuh, ada alif di situ, ada alifnya. Enggak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi kalau hamzah wasal itu hamzahnya tidak dibunyikan ketika wasal. Jadi hilang aja hamzahnya. Sama seperti ini ya. Mastata'tum bukan ma istata'tum. Mastata'tum. Kemudian mim mati ketemu mim lagi apa? Idgham mimi. Kemudian min quwwatin, nun sukun ketemu qaf. Ikhfa. Ikhfa apa? Hakiki ya. Qaf. Jadi ikhfa yang hurufnya 15 itu ya. Ketika dengung ketemu qaf berarti bunyinya persis mendekat huruf qaf. Bunyi itu seperti bunyi huruf qaf. Miu miu, jangan ming kok. Dengungnya kaf tapi depan hurufnya qaf. Kurang tepat. Bagus itu ketika kita dengung atau samar itu siap mengucapkan huruf qaf. Miu miu quwwatiu, kayak idgham juga sama. Tiwa kan dengungnya wow. Kalau depannya ya, dengungnya iya. Dengungnya nun ya nun gitu ya kalau depannya nun. Sama ternyata ikhfa juga. Miu ikhfa quwwatin. Nah, ini ingat-ingat deh. Sering quwwatin ini ketika kita baca suka ditahan, digunakan, padahal itu hanya tasydid. Jadi huruf tasydid itu sekalipun dia hurufnya huruf wawu, hurufnya ya, kalau tasydid dia tidak boleh digunakan, tidak boleh didengungkan. Jadi harus langsung loncat, ditekan. Min quwwat
quwwatin. Jadi huruf yang satu sukunkan, huruf yang kedua hidupkan. Quwwa, ya kan? Quwwatiu. Kalau ini baru tuh tanwin ketemu waw, baru dia idgham bigunna. Kenapa? Hurufnya adalah tanwin ketemu waw. Kalau nun sukun ketemu waw juga sama. Idgham bigunna. Hati-hati, quwwatinnya hanya tasydid, tidak digunakan. Kemudian tanwin ketemu waw idgham bigunna, wa mirri. Tuh. Nun sukun ketemu huruf ra. Huruf ra itu huruf apa? Idgham bila gunnah. Tidak boleh digunakan. Jangan sampai ra-nya itu digunakan, digetarkan. Wa mir dilamakan. Ya. Sementara huruf ra sama lam selama-lamanya tidak digunakan. Jangan sampai. Kenapa? Ra itu getarannya hanya sekali, khawatir katanya itu ya, seperti gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qori ya. Kalau sampai bacanya begitu nantinya menyalahi tajwid. Ra-nya digunakan. Ya. Seperti ini juga sama. Ketika digunakan salah bacanya. Harus langsung masuk ke ra kayak tasydid. Nah, itu. Jadi idgham bila guna itu loncat langsung ke ra. Wa mirri. Jangan wa mir. Kayak motor ya. Jangan sampai. Jadi langsung ke ra. Wa mirri. Ra-nya tarqiq ya, karena kasrah tipis. Riba ba mad tabi'i. Nah, kalau seperti wakaf di ribat, jadi hukum apa itu? Qalqalah apa? Kubro, karena dia tidak sukun ya. Kalau yang sugro dia sukun asli. Kalau ini terjadinya wakafnya apa? Qalqalahnya karena wakaf. Ribat gitu. Tapi kalau dia tidak wakaf berarti kan tidak terjadi. Namanya qalqalah kubro. Jadi qalqalah kubro mah terjadinya karena wakaf saja. Ribatil berarti tidak ada qalqalah tuh. Ribatil khaili. Nah, al khaili al til al qamariyah, lamnya sukun bunyi. Khail tadi wakafnya khail ya. Mad apa itu? Layin. Mad layin itu sebelum iya sukun atau waw sukun, sebelumnya itu berharokat fathah. Kemudian setelah ya sukunnya ada huruf hidup dibaca wakaf. Namanya mad layin. Jadi ingat-ingat saja. Ada iya sukun, waw sukun. Sebelum iya sukun, waw sukunnya itu fathah harokatnya. Kemudian setelah iya sukun itu depan lagi ada satu huruf dibaca wakaf. Mad layin itu terjadi karena wakaf sama. Kalau tidak wakaf tidak terjadi. Baitun, bait. Syai'un, syai'. Khaufun, khauf terjadi karena waqaf kayak mad adli sukun sama. Makanya panjangnya sama 6 harokat. Gitu. Nah, ini kalau qori-qori suka mewakafkan di mad lain. Kenapa? Enak ngeliuk-liuknya. Khail. Gitu. Jadi enak kalau mad lain sama mad adli sukun tuh ya. Kalau suaranya panjang ya, nafasnya panjang. Tapi kalau dibacanya wasol tidak terjadi mad layinnya, langsung ribatil khaili turhibuna. Ada hukum ro juga tuh di situ, turhibuna dibaca tafkhim karena ro sukunya itu sebelumnya itu barokat dhamma, fathah dan dhamma dibaca tafkhim. Turhibu bu mad tabi'i turhibuna. Nah, kalau mewakaf juga turhibun. Sekalipun bukan ayat, kalau itu mad tabi'i di depannya huruf hidup dibaca wakaf, jadilah mad adli sukun 6 harokat. Min ribatil khaili turhibun. Gitu. Jadi mad arid lis sukun. 6 harokat ya. Kalau di wasol tidak terjadi mad adli sukunnya. Turhibu bu mad tabi'i. Nabihi hi mad apa itu hi
Mad silah apa? Qasira, betul. Jadi mad silah itu ada dua, ada tawilah, ada qasira. Kalau qasira itu pendek artinya, panjangnya 2 harokat. Ada juga mad silah tawilah. Hi-nya itu, hu-nya itu panjangnya 6 harokat kayak mad jaiz atau minimal 4 harokat. Bagaimana yang tawilah itu? Hi atau hu-nya itu depannya alif, berdiri begini tuh. Lahu akhlada, tuh di surah Al-Humazah tuh ya. Lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Itu ya, hu-nya depannya alif, mad silah tawi. Kalau di sini depannya bukan alif, jadi mad silah qasira. Nah, ingat lagi nih, adua. Nah, hati-hati, waw tasydid itu kadang suka digunakan, padahal itu tasydid saja, ya. Aduwwum mubin, padahal itu tasydid, bukan idgham. Ini juga sama, aduwallahi. Lafaz aduwa itu hanya tasydid. Kemudian wallahi, lafaz Allah dibaca baca apa? Tafkhim. Jadi tebal. Kemarin saya terangkan Allah itu lafaz Allah lidahnya nyentuh langit-langit supaya kena. Allah, jangan al di ujung. Kalau Allah ya ujung, jadi dia tarkik tipis. Apalagi Allah ya, itu tarkik tipis. Sementara kalau Allah, Allahu akbar, itu wallahu, jangan wallahu. Jadi wallahu ya ini tapi pakai o ya, kurang tepat ya. Harus pakai a. Wallahi wa aduwakum, sama ya, tanya tasydid. Wa aduwakum, wa mim sukun ketemu wa. Apa itu? Idhar syafawi, karena mim itu huruf syafawi. Ma ya, syafawi 2 bibir. Enggak bisa huruf syafawi itu 1 bibir, enggak bisa, harus dua-duanya. Ba, ma, fa, wa. Ya, 2 bibir. Wa izhar syafawi. Wa akharina, wa a mad, bukan mad tabi'i. Hamzah bertemu huruf mad. Mad apa? Bukan. Hamzah bertemu mad itu namanya mad badal. Hamzah a, hamzah i, ya hamzah kasrah bertemu ya sukun, bertemu huruf mad badal u. Nah itu cukup, itu ada 3 ya mad badal itu. Hamzah fathah ketemu huruf mad alif, hamzah kasrah ketemu huruf mad ya sukun, hamzah dhamma ketemu huruf mad waw sukun. A i u namanya mad badal. Wa akharina ri mad tabi'i. Huruf hukum rohnya dibaca tarqiq tipis. Mindu ikhfa apa? Hakiki. Min yang hanggang. Du mad tabi'i atau mad asli. Min dunihim. Waqaf ya. Tapi kalau mau wasal jadinya mim sukun ketemu la, idhar syafawi. La mad tabi'i. Lamu mad tabi'i. Nahum waqaf ya. Kalau diwasal nahumullah, lafaz Allah dibaca tafkhim. Humullahu ya'lamuhum ya. Terus wa ma tunfiqu, wa ma tabi'i tunfi ikhfa ya. Fiqu ma tabi'i min sya ya.
sin besar. Nun sukun ketemu sin besar desis ya. Miush, miush, miusyai. Jadi ya sya itu di tengah-tengah lidah. Saya belum bisa-bisa sama Abah itu dilatihnya dari huruf ya. Ya, ja, sya. Ya, ja, sya. Gitu latihannya desis ya. Minasyaiton minsyai'in ikhfa lagi. Tadi ya syai' mad apa tuh? Tadi mad lain karena wasol tidak terjadi ya. Iya, syai'in fi kok itu kok? Fi sabi mad tabi'i lillahi. Lafaz Allah dibaca tarqiq tipis ya. Jangan baca lillahi ya. Bismillahi gitu ya. Ya lafaz Allahnya dibaca tarqiq tipis ya, jangan ketuker. Jadi tarqiq itu tipis ya. Tipis, nyengir. Lillahi yuwaffa ilaikum wa ilaikum. Hati-hati, ilaikum katanya ilaik bisa diwakafkan, salah ya. Kalau diwakaf ya ilaikum, tidak terjadi mad lain karena hurufnya jadi 4. Iya. Jadi jangan salah ya. Ilaikum katanya kalau diwakaf jadi ilaik, salah, mimnya enggak ke bawah. Bukan beda artinya. Jadi satu kalimat ada huruf yang ketinggalan, itu namanya wakaf apa? Qabih dalam ilmu tajwid itu. Sebelum sempurna kalimatnya diwakafnya di tengah-tengah. Ilaikum diwakafnya ilaik, ya salah lah. Mimnya enggak ke bawah. Yang ngilangin satu huruf. Nanti ya tidak sesuai. Ilaikum wa mimati ketemu wa idhar syafawi wa antum ikhfa ya. Tumla idhar syafawi la matabi tuzlamun mad arid lisukun. Mad tabi diringi oleh huruf hidup dibaca waqaf. Ini pas ayat ya. Satu lagi, sedikit lagi. Wa inja ikhfa janahu matabi'i lisalmi fajnah. Nah ini nih, kalau lisalmi diwakaf lisal salam, ikan salam. Iya, salam. Jadi alnya sukun, amnya sukun. Salam. Iya. Namanya apa itu? Ada yang tahu kemarin? Bacaan apa? Dua huruf yang disukunkan secara berbarengan. Wal asri wal asr. R-nya bunyi, as-nya bunyi. Wal fajr. Wal watr. Apa namanya? Ingat enggak? Enggak ingat ya. Itu namanya bacaan raum. Raum itu harus dua huruf disukunkan secara berbarengan dan itu harus bunyi wal fath. Atnya at bunyi at, kemudian ahnya bunyi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kedengaran telinga sendiri fath, kedengaran makmum juga fath. Jangan sampai fath ahnya enggak bunyi, kurang tepat ya, karena dia harus berbunyi barengan. Dulu Abah itu ngajarkan jangan sampai kalau dua huruf sukun itu huruf yang kesatunya hilang, jangan sampai. Wal as, artinya di mana? Di hati katanya. Di hati bukan dibaca ya. Jadi harus dibaca. Wal as, artinya bunyi. Itu. Innal insana lafi khusr, karena ada illa, wakafnya di illa, khusrin illa. Itu kalau ada illa itu ya. Terus ya, itu raum itu terjadi karena wakaf. Kalau tidak wakaf berarti dia tidak terjadi dua huruf yang disukunkan. Kayak kalau kita susah katanya yang nggak bisa bunyi wal fathah itu diwasal aja. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ay
Waqafnya di ro'ait, mad lain jadinya ya. 6 harokat tapi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus lisalmi fajnah qal apa? Sughra, sukunnya asli, matinya asli. Jadi harus dikolkolahkan. Mau waqaf mau wasal tetap dia harus kolkolah. Fajnah laha ha matabi'i wa tawakkal 'ala Allah. Apa? Lafaz Allah dibaca tafkhim dan mad adli sukun ya lafaz Allahnya. 6 harokat. Innahu bacaan gunnah, digunakan dulu. Hu mad bukan mad silah qasira depannya bukan alif. Hu sama hi sebenarnya sama 2 harokat tapi namanya beda. Makanya kenapa ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalaupun tidak tahu namanya, yang penting bacanya pas 2 harokat gitu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak tahu hukumnya, nggak tahu ini namanya apa, tapi bacanya pas, harus 2 harokat. Mad sila qasira sama dengan mad tabi'i, mad iwad sama dengan mad tabi'i, mad badal sama ininya dengan mad tabi'i panjang gitu. Hafal itu karena diajarkan. Ayatnya daripada hafal istilah-istilah itu. Oh iya. Iya. Sebenarnya betul sekali, kalaupun kita tidak mengetahui namanya nggak apa-apa. Fardu kifayah. Cuma fardu kifayah itu pahalanya besar, Pak. Qasira. Ya, ada 2, sila qasira, sila tawilah. Kalau tawilah itu depannya alif atau hamzah berdiri ya. Innahu huwas sami, di situ ada al tapi alnya enggak bunyi. Al apa namanya? Samsiyah. Sami mi matabi'i. Qul. Nah, kalau ini yang kedua alnya bunyi. Al-qamariyah. Al-alimu dibaca samiul alim. Waqaf. Jadi mad arid lis sukun gitu. Jadi yang namanya ilmu tajwid ini adalah kunci. Kunci apa kunci? Kunci ya. Jadi kunci untuk membaca Al-Qur'an harus dengan tajwid. Wa anna wa hakaza ilaina bihi wasala. Jadi Quran itu diturunkan dengan tajwid. Maka sampai kepada kita ya harus dengan tajwid. Bagaimana kita bisa tahu tajwid? Tetap harus ada gurunya seperti ini. Kalau kita baca-baca di tajwid ya, ada tajwid kecil ya. Kita seperti baca di sini. Oh ini tuh mad tabi'i, ini mad asli, ini apa namanya gunnah, ikhfa ya. Ya lebih bagus lagi. Tapi prakteknya tetap harus dengan guru kayak tadi, satu-satu itu prakteknya. Iya. Hukum masalahnya praktek itu selain tajwid, ini makhraj ini kadang masya Allah ya, makhraj itu. Beneran. Makhraj itu latihannya kalau ibarat petinju mah harus kayak petinju kali ya. Ini si apa tuh yang ditonjok itu namanya? Petinju tuh? Hebel ya. Jadi gitu tuh. Jadi berlatihnya tuh berlatih terus-terusan. Saya latihan huruf itu tuh sampai dari huruf yang sukun dulu. Jadi Allah itu begitu. Jadi fa juga sama. Sampai bunyi fa. Al ya. Dari huruf yang sukun dulu. La itu kan jangan sampai az jadi zai gitu. Sin juga sama dari huruf yang sukun. Az beda dengan za. Az gitu latihannya dari huruf. Saya belajar fasihah tulisan, masya Allah, satu huruf harus dilatih terus-terusan supaya apa bagus. Minimal Fatihah. Coba Fatihah itu dianalisa, ada nggak huruf yang sulit di Al-Fatihah?
Kalau ada huruf yang sulit di Al-Fatihah berarti kita harus latihan kayak petinju. An'am tak suka nggak kena, berarti ain tuh yang sulit. Oh, kemarin tuh saya latihan huruf ain, suara lagi nggak fresh sampai gitu ya. Sampai begitu saya latihan huruf ain sukun tuh. Ganti juga ya ngelatih huruf ain sukun itu. Agak sulit lagi. Tapi pada prinsipnya memang yang namanya makhraj itu pelan-pelan. Jadi talaknya seperti ini dilatih terus, insya Allah lambat laun kena. Ibarat kayak batu netes di batu yang ibarat air setetes netes di batu, tapi tetesannya itu terus-terusan. Berapa tahun pun harus netes nih, tes. Dicoba aja ya kalau tes batu, bahas di rumah pakai aquanya jangan sampai habis airnya. Tes batu ya atau bata lah gitu, dicoba di pohon ya, coba ditesin, coba kesimpulannya insya Allah bolong si batu atau si. Tapi mungkin dari jarak ketinggian mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi juga betul. Makin tinggi makin tekanannya ini. Gitu. Jadi kita harus berarti kita harus menginikan ini ya latihan makhraj ini. Karena yang namanya tahsin itu kan sebenarnya satu membaguskan makhraj, kedua menerapkan ilmu tajwid. Tahsin itu begitu. Kalau kita sudah sudah tahu huruf kan ya level selanjutnya tahsin itu. Huruf sudah bisa, makhraj sudah bisa, udah ngafal Quran jadinya. Jadi Quran dari mushaf dipindahin ke dada. Karena kalau dada kita sudah ada Qurannya, insya Allah ya yang namanya lidah itu kayak ini sendiri. Lagi naik motor kita baca Yasin paling 10 menit. Jadi jarak antara si ceri ke sini ke BS ini kira-kira dapat berapa surat nih? Yasin, Tabarok, udah itu ke ini. Tabarok 5 menit, Yasin 10 menit, berarti 15 menit. Dari sini ke si ceri 15 menit dapat 2 surat. Yasin sama Tabarok, subhanallah ya. Saya baca itu orang yang naik kendaraan itu harus ingat, harus zikir. Karena di situ ada yang menyertai. Apalagi malam, Pak. Malam ya. Pernah berjalan malam naik motor sendiri tanpa boncengan. Itu kalau kita tidak baca-baca, Allah alam yang iya. Saya diceritain sama sahabat di guru di Insan Tama. Saya jalan itu katanya bau semerbak, kerasa ada yang ikut wangi. Jadi saya ajak muter-muter dulu katanya, enggak sampai rumah. Takut nencelok di rumah katanya, muter. Dibacain segala-gala macam. Ternyata ada yang ikut. Ada yang ikut katanya, astagfirullah. Saya merinding itu cerita guru itu, masya Allah. Jadi ada wangi-wangi aneh katanya itu, dan itu kenyataan. Karena dia cerita itu memang agak bisa melihat orang itu, agak bisa melihat yang itu. Kalau yang belum terbiasa makan terisi. Jadi wangi ya kayak wangi melati gitu katanya. Atau dia dari Serang ke Cikesal kan maghrib ya, atau nggak ke Cikesal dulu, dia uter-uter dulu katanya supaya hilang. Kalau udah hilang baru khawatir main celok ke rumah kita nantinya ke situ, nggak betah gitu. Jadi harus baca-baca minimal ayat kursi, Al-Ikhlas gitu. Jadi ketika kita berjalan itu, kalau kita baca-baca ayat Quran itu ditemani salam malaikat gitu. Seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditutup dengan doa. Mohon pencerahan dulu sebentar. Khawatir yang saya masih belajar memang ya. Iya. Kalau waktu tarhim itu mohon kalau misalkan di wasal seperti apa ya? Kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi semuanya di wasal. Di wasal. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha Iya, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Pakai i. Terakhirnya iya. La haula wa la quwata illa
Iya, billahil aliyil azim. Kalau akbaru, akbar ya, ai akbar itu akbaru. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbaru. Gitu. Jadi kalimat itu memang luar biasa ya. Sering ini sahih hadisnya. Kalau kita baca itu Jumat ya, banyakin itu, banyakan baca sholawat, insya Allah itu. Jadi dalam hadisnya itu tasbih itu memenuhi langit dan bumi. Makanya kenapa kalaupun dosa kita segunung katanya itu ya, seluas lautan, ternyata pengampura Allah itu lebih luas dari itu. Kita baca subhanallah alhamdulillah walillahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Makanya kan ruku dan sujud itu ya, ruku itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kan setelah ruku itu i'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wal ardi. Mil'us itu maknanya memenuhi, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Masya Allah. Kalau kita tahu maknanya, sholat itu barang teger ya. Selain daripada satu sehatan katanya, memang di situ sholat itu doa, minta kepada Allah, doa. Kalau kita tahu kan minimal ya khusyuk gitu. Kalau kita nggak tahu nggak tahu maknanya, ya paling langsung aja ya. Tapi orang-orang tertentu yang memang luar biasa ya, ketika sholat itu benar-benar diresapi itu khusyuk. Ada nyamuk juga nggak kerasa. Barang kita nyamuk, semut yang gigit itu, waduh gatel ya, gati, pengen digaruk ya. Sementara ada hukum di situ. Kalau kita garuknya lebih dari 3 kali, maka batal. Gitu ya. Jadi harus tahu ilmunya seperti itu ya. Ini kita doa. Kali terusan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا الله فقهنا
فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين المقربين واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة واجعلنا يا الله من أهل المجلس في أهل المجلس من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah semata dan yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.